Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan materi berikutnya, yakni pertemuan yang ke-11 yang bertemakan gerakan dan tantangan pengembangan koperasi dan UMKM. Sedikit membahas tentang definisi, bentuk, dan jenis koperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian. Di sini didefinisikan bahwa koperasi sebagai badan usaha yang didirikan oleh perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Dari segi bentuk, koperasi itu ada dua ya. Koperasi primer, yakni koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang perseorangan. Yang kedua, koperasi berbentuk sekunder, yakni koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan badan hukum koperasi. Adapun jenis koperasi ada 4 di sini, yakni koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi jasa, dan koperasi simpan pinjam. Bapak hanya mengulang kembali ya sedikit tentang definisi, bentuk, dan jenis koperasi. Adapun nilai dan prinsip koperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012. Jadi nilai-nilai yang tertuang dalam koperasi itu berdasarkan kegiatan koperasi, yakni nilai-nilainya itu bersifat kekeluargaan, menolong diri sendiri, bertanggung jawab, bersifat demokrasi, persamaan, berkeadilan, dan kemandirian. Adapun nilai yang diyakini anggota koperasi yakni kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap orang lain. Kemudian dari segi prinsip, keanggotaan koperasi itu bersifat sukarela dan terbuka. Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen. Yang kelima, koperasi menyelenggarakan pendidikan, pelatihan bagi anggota, pengawasan, pengurusan, dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri koperasi, kegiatan, dan kemanfaatan koperasi. Yang keenam, koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat gerakan koperasi dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, bahkan internasional. Dan yang ketujuh, koperasi itu bekerja sama untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakat melalui kebijakan yang disepakati anggotanya. Itu nilai dan prinsip koperasi. Kemudian ini sebagai strategi pemerintah tadi ya, sebagai gerakan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Jadi di sini triple track strategi. Jadi ini mengambil tahun sebelumnya ya. Dari segi pertumbuhan dia menargetkan bagaimana adanya pertumbuhan ekonomi itu ditargetkan bisa mencapai 7,7% di tahun 2014 ya, ini tahun sebelumnya. Ini sebagai bentuk strategi ya, gerakan oleh pemerintah. Mengurangi angka kemiskinan dengan target angka 8% sampai 10%. Apalagi saat ini masa COVID ya, pandemi.
Nah, tentu meningkat ya angka-angka kemiskinan karena pandemi ini ya. Nah, sehingga ini perlu juga gerakan-gerakan pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan tersebut. Dan yang ketiga, berorientasi pada penciptaan lapangan kerja dengan target angka pengangguran sebesar berkisar 5-6% ya. Nah, sekarang kan masa-masa pandemi ini luar biasa ya. Banyak perusahaan-perusahaan yang dalam arti harus menutup usahanya sehingga para karyawan dirumahkan. Nah, tentu ini meningkatkan angka pengangguran. Nah, ini tentu penting ya. Di masa ini diperlukan strategi pemerintah dan gerakan-gerakan dalam mengurangi tingkat angka pengangguran ya. Nah, berdasarkan 10 direktif Presiden, yang pertama, yakni ekonomi itu harus tumbuh lebih tinggi. Yang kedua, ya pengangguran harus menurun. Tentu diimbangi dengan menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak. Yang ketiga, kemiskinan harus lebih menurun. Keempat, pendapatan per kapita harus ada peningkatan. Yang kelima, stabilitas ekonomi itu terjaga. Yang keenam, pembiayaan finance dalam negeri makin kuat dan meningkat. Yang ketujuh, ketahanan pangan dan air itu meningkat. 8, ketahanan energi juga mengalami peningkatan. Yang kesembilan, daya saing ekonomi nasional menguat dan meningkat, bahkan bisa bersaing di kancah internasional ya. Dan yang terakhir, tentu ekonomi tidak lepas dan tidak lupa untuk mempertimbangkan ya. Dalam arti di sini yang dimaksud green economic, jadi ekonomi yang sangat ramah lingkungan. Nah, itu perlu juga diperkuat. Nah, tentu itu dalam mewujudkannya memerlukan stakeholder ya dalam mewujudkan tujuan pemerintah tersebut tadi. Nah, di sini ada 3 pilar ekonomi yang tentunya dia harus memberikan kontribusi secara optimal. Di sini ada BUMN, ada koperasi dan swasta. Di mana BUMN itu sebagai penguasa itu negara terhadap cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Nah, yang kedua, koperasi itu mengorganisir usaha-usaha rakyat menjadi usaha-usaha yang besar, modern. Soko guru perekonomian Indonesia. Dan yang ketiga, diperkenankan untuk menguasai cabang-cabang produksi yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak. Nah, yakni apa? Itu pihak-pihak swasta ya. Nah, tentu peran pemerintah dalam pemberdayaan koperasi itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 ya tahun 2012, artinya didukung dengan peraturan pemerintah. Yang pertama, pemerintah dan pemerintah daerah menetapkan kebijakan yang mendorong koperasi agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Dan yang kedua, dalam menetapkan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah menempuh langkah untuk mendukung pemberdayaan koperasi bagi kepentingan anggota. Yang ketiga, langkah memberikan bimbingan dan kemudahan dalam bentuk pengembangan kelembagaan dan bantuan diklat, penyuluhan dan penelitian koperasi, bimbingan usaha koperasi, memperkukuh permodalan dan pembiayaan koperasi, pengembangan jaringan usaha koperasi, konsultasi dan fasilitasi bagi pemecahan masalah di koperasi. Ada insentif pajak dan fiskal ya.
Nah, ini peran pemerintah dalam pemberdayaan koperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012. Nah, kita lanjut ya. Nah, jadi ada kerangka rencana pembangunan jangka panjang 2005 sampai tahun 2025, pemberdayaan koperasi dan UMKM, usaha kecil, mikro, dan menengah ya. Misi Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Nah, ini misinya. Nah, diturunkan ke visi. Yang pertama, masyarakat berakhlak berdasarkan falsafah Pancasila, bangsa yang berdaya saing, demokrasi berdasarkan hukum, pemerataan pembangunan dan berkeadilan, pembangunan dan berkeadilan ya, asri dan lestari, negara kepulauan berbasis kepentingan nasional, dan berperan penting dalam pergaulan dunia. Nah, dari visi itu diarahkan untuk pengembangan usaha kecil dan menengah UMKM ya, yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi dan berdaya saing. Jadi koperasi itu sangat penting meningkatkan posisi tawar dan efisiensi kolektif para anggotanya. Kemudian pemberdayaan usaha mikro, meningkatkan pendapatan masyarakat berpendapatan rendah. Dari segi kebijakan, peningkatan kompetensi, penguatan kewirausahaan, dan peningkatan produktivitas. Kemudian peningkatan kapasitas usaha dan keterampilan pengelola usaha, serta sekaligus mendorong adanya kepastian perlindungan dan pembinaan usaha. Ini berdasarkan kerangka rencana pembangunan jangka panjang ya, tahun 2005 sampai tahun 2025 dalam gerakan ya, dalam arti gerakan strategi pemberdayaan koperasi dan UMKM. Nah, jadi koperasi itu sebagai wadah kewirausahaan ya, di sana ya ada UMKM maksudnya. Jadi koperasi itu sebagai wadah yang tepat dalam membina, mengembangkan potensi wirausaha. Hal ini dikerahkan sebagai member-based organization. Koperasi memberikan kesempatan kepada anggota untuk mengenali potensi yang dimiliki, kemudian menggali dan mewujudkan dalam setiap aktivitas berkoperasi. Nah, koperasi juga mengenal adagium lahir lewat pendidikan, tumbuh melalui pendidikan, dan diawasi lewat pendidikan. Hal ini membuktikan bahwa koperasi dapat menumbuhkan kreativitas anggota melalui berbagai aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh koperasi. Nah, jadi berdasarkan teori kewirausahaan, yakni suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, proses, dan hasil bisnis. Ini berdasarkan pendapat Ahmad Sanusi. Jadi secara prinsip, seorang perusahaan harus memiliki nilai-nilai terdiri dari 4 lapisan. Yang pertama, attitude, yaitu sikap mental yang paling dasar ya. Kemudian yang kedua, leadership, kepemimpinan. Dan yang ketiga, manajemen. Dan terakhir yaitu keterampilan, yakni skill. Nah, untuk disebut sebagai wirausaha, paling sedikit memiliki ciri-ciri yakni berani mengambil resiko, mampu bertahan dalam ketidakpastian, sangat kreatif dalam mengelola gagasan, memiliki ambisi yang sangat kuat untuk berprestasi di bidang spesifik yang dipilihnya, dan dapat membaca peluang dengan baik. Teori kewirausahaan. Nah, jadi gerakan-gerakan UMKM atau kewirausahaan ini didukung juga dengan gerakan kewirausahaan nasional yang disingkat dengan GKN ya, di mana GKN ini gerakan-gerakan kewirausahaan nasional ada di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota,
dalam bentuk pelatihan nasional kewirausahaan, dalam bentuk sosialisasi kewirausahaan di seluruh provinsi. Hasilnya itu diekspos, usaha tersebut dipamerkan ya, yakni namanya Expo Kewirausahaan. Nah, kemudian melalui juga program magang di perusahaan-perusahaan ya, program pengembangan kewirausahaan pada kementerian atau lembaga, bisa juga di perguruan tinggi dan asosiasi dunia usaha. Kemudian gerakannya itu dengan pembekalan teknis dan manajerial bagi wirausaha. Dan yang terakhir, pengembangan inkubator bisnis melalui perguruan tinggi. Nah, jadi ada peluang ya dalam pengembangan usaha koperasi ya. Dari segi peluang, koperasi itu merupakan bangun usaha yang mendorong keterlibatan rakyat secara luas dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial, dan budaya. Kemudian koperasi itu mengusung nilai-nilai yang sesuai dengan cita-cita pembangunan bangsa yang berkeadilan, demokratis, kekeluargaan, dan kesejahteraan bersama. Dan yang ketiga, pembangunan koperasi sebagai bagian dari pelaku ekonomi juga yang dilakukan di berbagai negara belahan dunia. Hal ini tergambar pada data International Corporate Alliance (ICA) dengan total keanggotaan sedunia sebanyak 800 juta ya, kalau mungkin sekarang sudah lebih ya. Nah, selanjutnya koperasi itu dapat berperan berbagai sektor ekonomi sehingga sebagai soko guru perekonomian nasional. Nah, koperasi juga berpeluang untuk menguasai aset-aset nasional. Ini peluangnya. Salah satu ciri koperasi adalah self-help, sehingga berbentuk sehingga kemandirian, kepastian dalam berusaha dapat dibangun melalui kekuatan kolektif anggotanya. Jadi koperasi adalah salah satu pilar ekonomi yang sah ya. Selain BUMN dan swasta juga tentu tujuannya untuk mencapai tujuan pemerintah dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Nah, jadi itu sebagai peluang. Tapi di sana juga ada namanya tantangan dalam pengembangan koperasi ya. Yang pertama tantangannya yakni koperasi itu masih dianggap atau dikelola oleh kelompok marginal sehingga tidak perlu profesional. Kemudian pendirian koperasi belum didasari oleh kepentingan ekonomi, sosial, dan budaya yang kuat dari anggotanya. Kemudian yang ketiga, partisipasi anggota koperasi kurang diperhatikan sehingga manfaat orang berkoperasi tidak didasari oleh kebutuhan untuk mengembangkan diri anggota. Kemudian yang keempat, prinsip koperasi belum dilaksanakan dengan baik sehingga pengembangan koperasi tidak berdasarkan jati diri koperasi. Nah, kemudian tantangan pengembangan koperasi selanjutnya itu pengembangan koperasi cenderung lebih kepada sektor keuangan saja dibandingkan dengan sektor real, sehingga peningkatan nilai tambah barang dan jasa itu tidak terjadi. Seperti yang kita lihat di sekitar kita itu kebanyakan hanya sektor keuangannya simpan pinjam, lebih banyak pinjamnya daripada simpannya. Kemudian program pendidikan, pelatihan, pengembangan modal, dan kerjasama antar koperasi tidak menjadi fokus pengembangan koperasi sehingga koperasi berjalan sangat lamban. Kemudian kualitas SDM koperasi ini masih rendah sehingga pengembangan koperasi yang profesional tidak terjadi. Nah, tadi peluang, tantangan, tentu strategi dalam pengembangan koperasi ke depan dibutuhkan strategi ya, gerakan. Yang pertama, pengembangan koperasi didasarkan pada jenis koperasi sehingga akan lebih fokus sesuai dengan karakteristiknya.
Penerapan prinsip koperasi perlu dilakukan secara intensif dalam rangka menjamin kualitas pengembangan koperasi. Bisa melalui program pendidikan, pelatihan, pendampingan, dan kerjasama antar koperasi baik skala nasional bahkan internasional harus terus-menerus digalakkan. Jadi penyusunan regulasi pemerintah yang berpihak pada pemberdayaan koperasi harus dilakukan secara berkesinambungan. Kemudian pengembangan kerjasama antar koperasi baik secara horizontal maupun vertikal, koperasi sekunder, primer maksudnya di sini ya harus dilakukan lebih intensif. Peningkatan peran pemuda dalam memberdayakan koperasi perlu terus dilakukan dengan fasilitasi, advokasi, dan pendampingan yang memadai dan dibutuhkan oleh gerakan koperasi. Pengembangan koperasi berbasis sumber daya ekonomi lokal yang bernilai tinggi dan memiliki identitas yang jelas perlu dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan. Nah, itu salah satu beberapa bentuk strategi pengembangan koperasi ke depan ya. Nah, ini sebagai implementasi contoh saja ya. Misal ada namanya koperasi siswa. Nah, ini bisa sebagai laboratorium ekonomi, yakni dalamnya itu mencakup kegiatan misalnya pelajaran, pengajaran, meraih pengetahuan, managerial skill gitu ya. Sehingga koperasi itu sebagai learning place. Jadi outcome-nya itu tumbuhnya pribadi wirausahaan lewat proses pendidikan koperasi yang berbasis kompetensi di lingkungan sekolah. Nah, ini sebagai contoh ya gerakan-gerakan dalam pengembangan koperasi dan UMKM. Nah, jadi ini bentuk ya istilahnya itu gambaran ya. Nah, jadi dari koperasi dan UMKM itu dia bisa bermitra misalnya lewat pendidikan, policy, network, program. Dari segi pendidikan, kemitraan, dari segi kebudayaan dia bisa berbentuk financial, fasilitas media, dan kontes. Kemudian koperasi dan UMKM itu bisa bermitra dari segi kepada pihak swasta atau BUMN, misalnya dari pembiayaan, facility fresh, award, dan exhibition gitu ya. Kemudian yang terakhir, koperasi dengan UMKM dan koperasi lainnya bisa bermitra dari segi expert, counseling, trainer, dan network ya, memperluas jaringan. Nah, ini bentuk kemitraan yang bisa dilakukan oleh pihak koperasi dan UMKM dalam bentuk gerakan dan pengembangan koperasi UMKM ke depannya. Tentu dibutuhkan ya peran stakeholder dalam pengembangan kegiatan koperasi siswa sebagai laboratorium ekonomi, yakni siapa di situ? Yang pertamanya Diknas ya, Pendidikan Nasional, Kemendikbud mungkin di sini. Kemudian ada namanya Menpora, di situ bisa saja Menteri Pemuda dan Olahraga. Kemudian BUMN, swasta, dan perbankan. Dan yang terakhir bisa instansi dan lembaga-lembaga lainnya. Sehingga ini saling berkontribusi ya, saling bermitra, saling bekerja sama dalam peningkatan dan pengembangan koperasi. Nah, stepping stone-nya strategi untuk mendukung program pengembangan koperasi siswa dan wirausaha baru Indonesia. Jadi koperasi siswa ya. Dengan ada koperasi siswa itu di situ ada pelatihan, pembelajaran, dan manajemen skill. Nah, harapannya ke depan juga koperasi itu di kalangan sekolah itu bisa diperbanyak jumlah koperasinya. Kalau sudah diperbanyak, manajemennya bagus, pelatihannya juga bagus, sehingga menghasilkan kualitas koperasi yang berbasis pada wirausahaan. Nah, jadi antar koperasi dan wirausahaan ini sangat berkaitan gitu ya.
Dan tentu ke depan tidak hanya dia berbicara di lokal saja, ya bahkan kewirausahaan nanti ke depannya, koperasi dan kewirausahaan UMKM di sini bisa juga bersaing dalam kompetitif global ya, kompetitif dunia. Nah, itu harapan gerakan dan dalam pengembangan koperasi dan UMKM. Nah, jadi dari segi pilar pendidikan itu tentu ada 4 di sini ya, tentu di mana ada pilar pendidikannya, yakni learning to know, belajar untuk mengetahui. Yang kedua, learning to do, belajar untuk melakukan. Yang ketiga, learning to be, belajar untuk mewujudkan jati diri. Dan yang terakhir, learning to live together, yakni bagaimana belajar untuk hidup dalam kebersamaan. Kira-kira itu saja yang bisa sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Diakhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.